Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putu Eka Widarma, mahasiswa IT PLN, kelas karyawan, kelas K. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai pemanfaatan tenaga listrik yang merupakan tugas ujian tengah semester pada mata kuliah pemanfaatan tenaga listrik, di mana tugasnya adalah masing-masing mahasiswa mempresentasikan mengenai pemanfaatan tenaga listrik yang ada di rumah, di kantor, atau di industri, atau di perusahaan, dan lain sebagainya. NIM saya 2020111333. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai bor tanggal listrik atau mesin bor. Apa itu mesin bor, kemudian apa fungsinya, dan apa bagian-bagiannya akan saya jelaskan pada slide presentasi berikutnya. Oke, tidak berpanjang lebar, kita langsung aja ke pengertiannya. Mesin bor listrik adalah sebuah alat yang bekerja dengan menggunakan tenaga listrik tentunya. Mesin bor yang metode pengoperasiannya dengan memakai tangan dan fisiknya seperti pistol. Mesin bor merupakan alat perkakas yang sering kita jumpai pada pengaplikasian DIY atau do it yourself. Nah, itu adalah pengertian daripada mesin bor listrik. Kemudian fungsi bor listrik. Bor listrik berfungsi untuk membuat lubang pada suatu permukaan, pada kayu, pada besi, tembok, dan pada benda lainnya, serta bisa juga digunakan untuk mengencangkan atau melepaskan baut dan fungsi lainnya. Nah, kemudian prinsip kerja daripada bor listrik. Prinsip kerja mesin bor sendiri yaitu poros berputar, di mana pada ujungnya itu disambungkan dengan mata bor yang dapat mengebor terhadap benda kerja yang dijepit pada meja mesin bor. Benda kerjanya diam dan mata bor akan bergerak secara rotasi dengan kecepatan tertentu. Nah, sebelum ke bagian-bagian mesin bor, saya akan coba menjelaskan mengenai motor listrik, di mana motor-motor listrik ini merupakan beban kedua terbanyak sesudah penerangan. Motor listrik digunakan untuk menggerakkan pompa, kipas angin, kompresor yang merupakan bagian penting dari sistem pendingin udara, dan juga sebagai penggerak mesin-mesin industri, elevator, eskalator, dan sebagainya. Motor dikategorikan sebagai pertama adalah motor fraksional, itu dayanya kurang dari 1 HP kekuatannya. Kemudian integral di atas 1 HP, dan motor kelas medium sampai besar di atas 5 HP atau horsepower, tenaga kuda. Nah, motor-motor juga dapat dikelompokkan berdasarkan jenis arus yang digunakan. Yang pertama ada motor arus arah, kemudian yang kedua ada motor arus bolak-balik 1 fasa, dan kemudian yang ketiga adalah motor dengan arus bolak-balik 3 fasa. Nah, motor listrik merupakan sebuah perangkat elektromagnetis yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Nah, disinilah energi listrik itu dimanfaatkan atau digunakan untuk mengebor listrik yang dirubah dari energi listrik menjadi energi mekanik. Energi mekanik ini digunakan untuk misalnya memutar impeller pompa, fan atau blower, menggerakkan kompresor, mengangkat bahan, dan lain-lain. Motor listrik juga digunakan di rumah, seperti untuk mixer, bor listrik seperti yang saya presentasikan ini, fan angin, dan di industri. Motor listrik kadang-kala disebut juga kuda kerjanya industri. Sebab kenapa? Diperkirakan bahwa motor-motor menggunakan sekitar 70% beban listrik total di industri. Nah, kenapa motor listrik ini banyak digunakan dibandingkan motor bahan bakar? Nah, keunggulannya adalah yang pertama tentu dari segi kebisingan dan getarannya yang lebih rendah. Kemudian yang kedua, kecepatan putaran motor itu bisa diatur. Kemudian yang ketiga, lebih bersih. Kemudian yang keempat, lebih simpel atau compact bentuknya. Kemudian yang kelima adalah lebih mudah dalam pemeliharaan. Nah, beban motor listrik pada umumnya beban umum dapat dikategorikan ke dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah beban torsi konstan, artinya konstan tetap. Beban di mana di permintaan keluaran energinya bervariasi dengan kecepatan operasinya, namun torsinya tidak bervariasi. Itu kenapa disebut dengan torsi konstan. Contoh beban dengan torsi konstan adalah conveyors, rotary kilns,
dan pompa displacement konstan. Nah, kemudian yang kedua adalah beban dengan variabel torsi. Yang tadi konstan, yang sekarang variabel. Beban dengan torsi yang bervariasi dengan kecepatan operasi. Contoh beban dengan variabel torsi adalah pompa sentrifugal dan pen, di mana torsi bervariasi dengan kuadrat daripada kecepatan. Dan yang ketiga adalah beban dengan energi konstan. Beban dengan permintaan torsi yang berubah dan berbanding terbalik dengan kecepatan. Contohnya adalah beban dengan daya konstan adalah peralatan-peralatan mesin. Pada sebuah motor rotari, bagian berputar biasanya di bagian dalam, kemudian disebut dengan rotor, kemudian di bagian diam disebut dengan stator. Rotor berputar karena kawat-kawat dan medan magnet disusun sedemikian rupa sehingga torsi dihasilkan pada poros rotor. Motor memiliki elektromagnet atau magnet listrik yang dililitkan pada rangka atau frame yang disebut dengan armatur. Yang tepat, di armatur ini merupakan bagian dari motor, di mana input tegangan listrik disuplai, baik rotor dan stator dapat bertindak sebagai armatur, tergantung pada desain motornya. Nah, motor listrik pada dasarnya bekerja berdasarkan adanya gaya Lorentz yang terjadi pada komponen motor listrik. Apabila kawat penghantar dengan panjang tertentu yang dialiri listrik, kemudian kawat tersebut diletakkan pada daerah yang dipengaruhi medan magnet, maka kawat tersebut akan mengalami gaya Lorentz yang besarnya dipengaruhi oleh besar medan magnet, kuat arus listrik, dan sudut yang dibentuk oleh medan magnet. Nah, kita kembali ke mesin bor listrik atau mesin bor listrik. Bagian-bagian bor listrik kita lihat pada gambar, ada pengatur arah putar di bagian bawahnya, kemudian paling bawah sekali ada kunci kepala bor, ada handle-nya supaya untuk kita bisa pegang dengan kuat, kemudian ada mata bor di paling ujung, kepala bor ada jok, terus impact switch ada saklar pengatur kecepatan. Nah, bagian-bagian bor listrik ini, bagian-bagian mesin bor tangan listrik ini pada dasarnya terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama itulah komponen elektriknya dan yang kedua adalah bagian mesin penggeraknya. Dan pada kedua komponen utama tersebut terdapat bagian-bagian yang bekerja sama dalam memenuhi fungsi daripada mesin bor. Jadi mereka berkolaborasi supaya dapat berfungsi sebagai mesin bor. Oke, yang pertama adalah cuk bor atau kepala bor. Ini letaknya paling ujung. Cuk bor adalah bagian pada mesin bor tangan yang berada paling ujung sebagai tempat dudukan mata bor. Cuk bor ini berupa rongga seperti mulut yang dapat membuka dan menutup yang digerakkan oleh kunci bor. Seperti kita lihat pada gambar di kanan, ada rongga kepala bor yang belum terbuka dan sebelahnya ada kunci. Nah, kunci itulah yang digunakan untuk membuka dan menutup rongga kepala bor sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita ingin memasang mata bor yang ukuran 8 mili, 10 mili, 12 mili, kemudian kita bisa kencangkan lagi sekencang-kencangnya. Nah, kemudian kita bisa menggunakan mesin bor itu. Kemudian yang kedua ada roda gigi penghubung. Nah, roda gigi penghubung ini merupakan bagian mesin bor yang berfungsi sebagai penghubung antara elektrik dengan kepala bor. Roda gigi penghubung ini akan berputar mengikuti putaran rotor ketika mesin bor tangan dihidupkan. Pada gambar kita lihat di dalam lingkaran merah itu adalah letaknya daripada roda gigi penghubung antara elektrik dengan mata bor atau kepala bor. Kemudian gambar bawahnya adalah bentuk daripada roda gigi tersebut. Selanjutnya ada rotor dan stator. Nah, rotor dan stator merupakan bagian mesin bor tangan yang berfungsi sebagai mesin penggerak. Disinilah sumber penggeraknya. Aliran listrik masuk ke stator, kemudian dengan adanya gaya Lorentz menyebabkan rotornya berputar. Dan berputar itu di ujungnya ada ada kepala bor yang dijepit dengan mata bor, nah sehingga mata bor berfungsi. Rotor dan stator merupakan bagian mesin bor tangan yang berfungsi sebagai mesin penggerak. Rotor adalah bagian yang berputar, sedangkan statornya adalah bagian yang diam. Kedua bagian ini akan bekerja sama untuk menghasilkan putaran untuk menjalankan mata bor, seperti yang saya jelaskan tadi.
Nah, berikutnya yang keempat adalah karbon beras. Ini tak kalah pentingnya. Karbon beras atau orang juga sering menyebut dengan spool atau brestel atau arang adalah sama, tergantung dari setiap orang yang menamakannya. Yaitu bagian pada mesin bor yang berfungsi sebagai penghantar arus dari stator ke rotor. Seperti kita ketahui bahwa stator yang diam dan rotor yang berputar ini merupakan dua buah ini yang tidak saling bersentuhan. Maka apa yang digunakan untuk menghubungkan arus listrik yaitu karbon beras. Nah, setiap karbon beras dan rumahnya pasti dilengkapi dengan adanya spring yang berfungsi sebagai penekan karbon beras agar selalu menempel pada rotor. Nah, seperti kita lihat pada gambar di atas ini ada karbon beras itu ada menempel di dekat ujungnya rotor, bagian rotor. Kemudian yang bawahnya adalah gambar daripada karbon beras yang ada springnya. Lihat springnya. Nah, kemudian yang kelima adalah saklar bor. Saklar merupakan alat yang digunakan sebagai pemutus dan penyambung aliran arus listrik. Sedangkan pada mesin bor, saklar digunakan untuk menghidupkan dan mematikan mesin bor listrik tersebut. Saklar pada mesin bor tangan biasanya dilengkapi dengan tuas pengatur putaran arah dan juga dilengkapi dengan speed control yang berfungsi untuk mengatur cepat lambatnya putaran mesin bor tangan. Seperti kita lihat pada gambar, ada lingkaran merah itu adalah saklar bornya yang digunakan untuk menghidupkan dan mematikan bor. Kemudian juga di sana ada dilengkapi dengan tuas pengatur putaran. Kenapa saya bilang ada pengatur putaran? Karena dalam bor itu juga digunakan untuk membuka ataupun mengencangkan baut. Putaran ke kanan untuk mengencangkan baut dan putaran ke kiri untuk membuka baut. Dan juga ada di sana ada pengatur speed atau kontrol pengatur kecepatan, di mana kita pada saat menggunakan bor untuk benda yang padat mungkin kita butuh kecepatan yang tinggi, atau kita menggunakan atau untuk mengebor benda-benda yang agak lunak seperti kayu dan lainnya, mungkin kita butuh kecepatan yang tidak terlalu tinggi atau kecepatan yang rendah. Nah, kemudian yang keenam adalah panel drill. Panel drill pada mesin bor tangan biasanya terletak di bagian atas atau samping rangka mesin bor. Panel drill ini berfungsi untuk menjalankan fungsi drill. Drill adalah gerakan maju mundur dari kepala bor yang bertujuan untuk memberikan tekanan mata bor ketika melakukan proses pengeboran di bidang yang keras seperti tembok dan beton. Memang khusus untuk tembok dan beton yang karena memang bendanya keras, kita butuh yang namanya tekanan yang lebih keras lagi, lebih kuat lagi sehingga mata bor itu bisa berjalan dengan ditambah putaran yang tambah kencang, ditambah tekanan sehingga bisa melakukan pengeboran, pembuatan lubang pada beton ataupun tembok. Nah, demikianlah bagian-bagian dari bor. Mesin bor listrik ini sudah lengkap saya jelaskan tadi, apa itu mesin bor listrik, kemudian fungsinya, prinsip kerjanya, dan motor listrik yang bekerja di dalamnya. Nah, ini adalah contoh mesin bor itu digunakan. Yang pertama, dilihat paling kiri ini digunakan untuk mengebor tembok, mungkin mau memasang sesuatu, mungkin mau menancapkan paku, kemudian mau menempelkan sesuatu. Kemudian di sebelahnya ada mengebor kayu yang agak lunak. Kemudian di sebelahnya lagi ini ada mungkin kelihatannya seperti gagang pintu. Sepertinya ini mengencangkan ataupun melepas baut. Itu membutuhkan putaran ke kanan ataupun ke kiri. Kemudian di bawahnya ada gebor kayu juga, dan di sebelahnya ada bor sepertinya semacam plat baja ataupun panel ataupun logam lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk mengenai bor listrik tangan ini. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat dan bisa diterima oleh Ibu Dewi Purnamasari sebagai dosen di mata pembelajaran pemanfaatan listrik untuk tugas UTS ini. Terima kasih untuk pembelajaran materi-materi yang disampaikan oleh Ibu. Mudah-mudahan kami dapat menerima dan mengaplikasinya di kehidupan sehari-hari. Dan apabila ada yang kurang berkenan, ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Sampai ketemu, sampai jumpa di presentasi berikutnya. Salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa.